sahabat belajar, ada 3 bagian dalam pembahasan ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, topik materi. Yang ketiga, penjelasan materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke judulnya, yaitu eksponen dan logaritma. Adapun materinya adalah tentang bilangan pangkat. Kita bahas dulu tentang yang akan kita bahas tentang beta konsep. Nah, beta konsep ini pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan membahas sampai nanti ke sifat-sifat eksponen untuk logaritma, bentuk akar, dan sifat-sifat, kemudian hubungan eksponen dan logaritma itu pada video berikutnya. Baik ya, jadi kita ke subjudulnya eksponen dan logaritma, kemudian nanti ke eksponennya, setelah itu ke fungsi eksponensialnya. Oke, setelah itu adalah sifat-sifat eksponen. Baik, kita langsung ke bagaimana menemukan konsep bilangan pangkat ya. Kita lakukan penulisan di papan tulis dulu, nanti di dalam gambar-gambar yang kita amati, dan itu kalian diminta untuk menyimpulkan atau mengingat dan berpikir sama teman-teman kalian. Yuk kita amati gambar-gambar berikut. Ini gambar apa? Ini adalah gambar tentang pembelahan bakteri ya. Apa yang terjadi seandainya bakteri ini pertama menggumpal ya, ini mungkin ini beribu-ribu atau ya ratusan ribu, ratusan juta ya. Kemungkinan ini jelas cara berpikir asalnya ini kan tidak banyak ya, mungkin minimal 2 lah ya, minimal mungkin kan, sehingga terjadi yang begitu luar biasa bertambahnya sampai seperti ini. Asalnya dari 2 ini kan itu sehingga jadi berapa menit atau berapa detik sudah berlipat-lipat ya. Ini gambar tentang pembelahan bakteri. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, ini gambar atau grafik eksponensial pada penyebaran COVID-19 ya. Untuk yang sumbu X ini adalah nama bulan ya. Kemudian ini yang sumbu Y-nya adalah angka. Jadi bisa kalian lihat bahwa pada saat Februari ya, ini ada garis-garis ya. Nah, lakukan ini seperti ini. Kita amati sama-sama. Ada zona biru, ada zona kuning, dan ada zona merah. Ya, Anda bisa membaca grafik tersebut. Ya, contoh misalnya pada bulan Februari ini, pada yang hijau mencapai 20.000 20.000 lah ya. Dan kemudian merahnya 20.000, kuningnya 20.000 awalnya. Kemudian pada bulan Mei sudah melonjak kesekian ya. Nah, inilah contoh-contoh pengamatan gambar yang ada hubungannya dengan konsep matematika ini ya. Kemudian agar lebih memahami lagi, ini untuk penjelasan saya ini kan secara singkat saja, Anda bisa kunjungi ke blogspot saya ya, dijonmtk.blogspot.com. Itu lengkap di sana. Ada materi matematika yang baru
yaitu matematika sekolah penggerak ya. Baik ya. Kemudian saya bertanya, bagaimana cara menggambarkan fungsi eksponensial ini? Apa yang Anda lakukan? Gambarannya apa? Tentunya harus mempunyai namanya apa? Ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, makanya ini kita saling mengingat ya. Masih ingat mungkin di kelas SD, SMP, mungkin SMA ataupun sudah kuliah, yaitu perkalian berulang ya. Artinya perkalian berulang ya, angka dikalikan berulang-ulang ya. Sehingga nanti akan terjadi suatu hasil yang bertambahnya banyak ya. Kasih contoh misalnya 2/6, artinya kalau ini tidak mempunyai konsep atau pengetahuan atau kemampuan mengingat dulunya, mungkin bisa jawabnya 12, 2 kali 6 kan begitu ya. Nah, ini kita mengingatkan kembali. Kemudian contoh yang lain misalnya 5/6 ya. Kemudian contoh berikutnya adalah 15/4 ya. Ini contoh-contoh yang sederhana untuk melatih pola pikir ya, sehingga nanti semua bisa terbentuk dengan kedewasaan. Contoh lain misalnya 7/10, kira-kira berapa? Tadi ini kan mengingat perkalian berulang ya. Nah, bagi yang sudah ingat alhamdulillah ya, dipertahankan. Bagi yang belum ya saling belajar. Nah, 2/6 itu kalau kita jabarkan adalah, ini saya beri kotak-kotak ya, artinya kotak ini nanti perkalian ya, 2 kali 2 kali 2 sampai ini ya. Kenapa saya gunakan kotak? Karena nanti banyak relevansinya pada perhitungan-perhitungan peluang ya di sini ya. Kemudian 5/6 ya, jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 banyak 6 kali ya. Jadi perkalian angka berulang. Oke. Kemudian 15/4, 15 kali 15 kali 15 kali 15 ya, banyak ini ya, 1 2 3 4, jadi menyatakan banyaknya pangkat itu kan n. Kemudian 7/10, jadi 7 kali 7 sebanyak 7-nya 10. Nah, ini yang mengingatkan kembali adalah tentang bilangan perkalian berulang. Nah, dari contoh-contoh analisis gambar, kemudian contoh bilangan pangkat seperti ini ya, diharapkan Anda sekalian, kalian semua para pemirsa bisa menemukan yang disebut konsep atau rumus. Kalau zaman dulu kan konsep bilangan pangkat. Biasanya kalau konsep atau rumus atau kontekstual itu pakai huruf ya, pakai huruf. Jadi jika umpamanya ditulis A pangkat N ya, jadi A ini artinya bilangan pokoknya ya. Nah, gitu kan. Dan tadi ini A pokoknya 2 kan, berarti N nya pangkat. Nah, dijabarkan aja seperti ini sehingga akan menjadi, nah ini kan sebanyak A faktor, banyaknya bilangan ini masuknya. Nah, dari sini Anda bisa berpikir yang sederhana dulu tentang bilangan pangkat. Masalah menggambar nanti kalau sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Oke. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu sifat-sifat bilangan pangkat. Yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan AM kali N ya. Jadi kalau ini nanti perkalian,
A-nya sama atau bilangan pokoknya sama, maka di sini nanti penyelesaiannya bisa dengan dijumlahkan, ya. Kemudian yang kedua, pembagian ya. A pangkat M dibagi A pangkat N atau rasional ya, tapi ada pangkatnya semua, A-nya sama ya, maksudnya nanti bilangannya itu sama ya, maka di sini A M dikurangi N ya. Jadi dengan kata lain, kalau sudah diulang-ulang dalam belajar, perkalian ditambah, pembagian dikurangi ya, sehingga nanti ada relevansinya nanti kalau kita belajar di logaritma ya. Kemudian yang ketiga, pangkat susun ya. Jadi susun itu karena ini konsepnya itu sederhana ya, nanti kalau di dalam soal kan bisa pengembangan, bisa sampai susun 3, 4 ya. Maka kalau di sini susun AM kali N ya, jadi sekat kurung tutup itu kali ya, maka pangkatnya dikalikan gitu ya, paham ya. Kemudian berikutnya nomor 4 ya, pembagian sama dengan nomor 2 tapi ini bilangannya berbeda ya, A sama B, maka ini dijabarkan, jadi masing-masing dipangkatkan, A pangkat M bagi B pangkat M. Kemudian nomor 5, kalau nanti ada A pangkat 0 itu 1 ya, jadi semua konteks itu adalah nanti untuk bilangan. Ini bisa akar, bisa persamaan, bisa sembarang ya. Jadi kalau pangkatnya 0 itu 1 ya, nanti bisa Anda buktikan ya materi berikutnya ya. Kemudian nomor 6, pangkat negatif ya. Jadi pangkat negatif itu nanti dirubah menjadi rasional ya, pecahan. Nah ini harus dianalisis ini 1 dari mana, ini 1 dari elemen A ini, jadi mempunyai elemen 1 ya. Nah ini kan asalnya, karena jadi pecahan di bawah, nah ini pindahnya jadi positif pangkat 1 tapi tidak ditulis, jadi pangkat 1 itu abstrak ya, itu tidak ditulis di dalam variabel ya. Ini adalah sifat-sifat sebagai dasar konteks ya, dimana nanti pola pikir kita mengarah kepada konteks ini ya. Oke, kemudian ayo kita berpikir ya, ada soal ya, diskusikan dengan temanmu soal di bawah ini ya. Jadi ini 2 pangkat N 5 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Jadi biasanya soal itu digabung-gabung ya, bisa sifat 1, 2, 3 bisa digabung jadi 1 ya. Makanya konteks ini betul-betul dipahami dan dipraktekkan ya. Jadi bisa Anda lihat di blogspot saya, nanti ada di sana buku yang sudah saya rangkum dan sudah saya salin dari buku baru dari Kementerian Republik Indonesia ya. Nah ini perintahnya ini apa ya untuk yang soal ini. Jadi saya harapkan ini dalam menyelesaikan ini ya, bentuklah kelompok ya, 4 orang dan 1 ketua. Nah ini diskusikan, jadi untuk memahami konsep yang ada sama hubungannya dengan permasalahan ini ya. Jadi jangan lupa bentuklah kerjasama dengan temanmu, kemudian saling menghargai ya. Jadi menghargai pendapat, kerjasama yang baik, karena harus wajib sekarang ini akan dimunculkan dengan pembelajaran terpusat pada siswa ya, berdasarkan Pancasila itu kan, dan kolaboratif. Jadi membaur antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu juga harus ada komunikasi sehingga terjadi suatu pengalaman baru antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ya.
silakan nanti ini bisa diselesaikan, diskusikan. Jika belum paham bisa namanya menulis di komen bawah ini ya, bisa untuk kita jelaskan ulang ya di materi berikutnya ya. Sekarang yuk kita bermain. Oke ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam untuk belajar kita semua.